Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Beni Indones, TGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Sorong Selatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh rekan sejawat. Bersama saya sudah hadir rekan saya yang bernama Bu Novi. Assalamualaikum Bu Novi. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sudah makan Bu Novi? Baiklah Bu Novi, sesuai dengan rencana kita kemarin bahwasanya saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang akan Bu Novi lakukan dalam kelas. Sebelum kegiatan observasi itu tentu ada kegiatan pra-observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Bu Novi. Boleh ya Bu Novi? Yang pertama terkait tentang ketika Bu Novi ngajar nanti, kira-kira kompetensi apa itu Bu Novi? Apa namanya, KIKD-nya atau ATP-nya apa Bu Novi? Nanti insya Allah kita akan masuk ke kelas materi juga. Ya. Materinya capaian pembelajaran itu tentang energi terbarukan. Jadi tujuan kompetensinya itu tentang energi, macam-macam energi, bentuk-bentuk energi, dan transformasi energi. Berarti tentang apa namanya, energi terbarukan. Energi terbarukan secara garis besarnya energi terbarukan. Pencapaiannya itu lebih diberikan ke bentuk-bentuk energi dan transformasi energi. Berarti ada transformasi energi dalamnya Ibu Novi ya.
Nah, nanti kira-kira dalam proses pembelajaran itu kompetensi apa yang mau Bu Novi kembangkan? Kalau untuk kompetensi yang akan dikembangkan yaitu yang di bidang pedagogi. Saya akan merancang pembelajaran yang bisa membuat anak lebih aktif dalam pembelajaran. Saya menggunakan aplikasi PEP ya, itu juga termasuk pengembangan di area profesional, yaitu saya menggunakan AI menggunakan aplikasi virtual lab yaitu PEP dalam memahami transformasi energi. Luar biasa ya Bu Novi. Artinya dalam pembelajaran ada virtual lab-nya ya? Ya, ada virtual lab. Oke. Nah, saya kira nanti Bu Novi tadi sudah menyampaikan strategi pembelajarannya adalah discover learning ya. Oke. Kemudian kira-kira Bu Novi apa yang akan Bu Novi capai nanti dalam pembelajaran? Nah, maksudnya pembelajaran yang seperti apa nanti yang akan Bu Novi inginkan? Pencapaiannya Pak? Ya. Kira-kira gambaran pembelajaran nanti seperti apa yang Bu Novi inginkan nanti? Ya dari nanti pembelajarannya nanti akan disampaikan sedikit energi dan transformasi energi, lalu anak-anak nanti diberikan LKPD dan akan melakukan percobaan melalui virtual lab. Nah, karena mereka bisa bereksperimen dan juga bisa bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya dengan menggunakan virtual lab tadi. Nah, nanti dari hasil percobaannya akan diisikan di LKPD dan mereka akan mempresentasikan hasil percobaan mereka. Di situ saya ingin anak-anak itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga bisa lebih bekerja sama dengan baik dengan anggota kelompoknya dan juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman sebaya. Luar biasa ya, berarti pengetahuannya tercapai, keterampilannya tercapai dan sikapnya juga ya, dia menggambarkan PSE ya Bu Novi, pembelajaran sosial emosional ya. Oke. Nah, kemudian indikator nanti pembelajaran itu berhasil kira-kira apa ukurannya? Indikator yang dari pembelajaran itu yang pertama minat anak itu berapa bisa tinggi dan terlihat dari keaktifannya dalam belajar. Ya. Juga dari nilainya. Nilainya tinggi ya Bu Novi? Bagus. Iya. Oke. Berarti indikatornya aktif nanti, kemudian nilainya ketika dari pembelajaran tinggi ya. Oke. Jadi Bu Novi mudah-mudahan nanti Bu Novi sukses dalam mengajar dan pembelajaran dan anak-anaknya memang aktif nanti dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian mungkin Bu Novi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, tolong disiapkan dan berdoa dulu. Ketua kelas. Berdoa mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi Ananda semua. Sudah sarapan? Sudah ya? Oke, semoga sarapannya hari ini memberikan energi kita untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh hari ini.
Sebelumnya, Bunda mengingatkan, mari kita perbaharui niat kita ke sekolah. Kalau Ananda niatkan bahwa Ananda belajar di sekolah karena Allah, billahi ta'ala, agar waktu Ananda yang terpakai, jerih payah Ananda yang keluarkan, agar bernilai berkah untuk Ananda dan bernilai pahala di sisi Allah. Kita belajar, kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fazira, ada ya, sakit ya? Fazira. Selebihnya hadir? Siapa? Naila, Rizky, Aditya sakit, Naila terlambat lagi. Lebihnya hadir ya. Ya Ananda, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sedikit tentang usaha ya, tentang usaha. Bunda mau review dulu, apa itu usaha? Raya, tunjuk tangan. Ya. Iya, besarnya gaya atau energi yang diberikan oleh yang diberikan pada suatu benda sehingga benda itu bergerak atau berpindah. Jadi usaha adalah salah satu materi yang berhubungan dengan materi kita, yaitu energi. Yaitu energi alternatif, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis transformasi energi, yaitu urgensinya isu kebutuhan energi dan transisi penggunaan sumber energi. Di mana pemahaman sains yang akan kita capai adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk energi dan mendeskripsikan transformasi energi. Bersifat kekal, artinya energi tidak dapat kita ciptakan dan juga tidak dapat kita musnahkan. Namun dia sudah tersedia di alam, namun dia akan berubah atau bertransformasi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Misalnya kalau Ananda merasa energi itu bisa habis apa enggak? Kalau di motornya ada bensin, itu sumber energi ya, bisa habis apa enggak? Bisa. Iya. Sumber energinya bisa habis. Contohnya sumber energi yang sulit untuk diperbaharui itu sumber minyak bumi, ya, bensin yang kita gunakan itu habis sumbernya, tapi energinya tidak habis. Kenapa? Energinya berubah dari energi kimia dari bensin menjadi energi listrik yang akan menggerakkan motor dan menjadi energi gerak, yaitu energi kinetik. Ya, jadi energinya tidak habis, tapi dia berubah-ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dia akan selalu ada di alam ini. Ya, itulah maksud dari sifat energi yang bersifat kekal. Berikutnya, contoh dan bentuk transformasi energi. Nah, yang pertama tadi energi kimia. Bunda sudah sampaikan juga sedikit tadi energi kimia. Tadi energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia, baik itu senyawa kimia alami maupun senyawa kimia buatan, yang sifatnya stabil sehingga terjadi interaksi elektron antar atom dan antar molekul. Nah, contoh transformasi energi kimia, contohnya adalah misalnya energi kimia yang terjadi pada mobil kendaraan atau sepeda motor kita, yaitu energi dari bensin diubah menjadi energi listrik, diubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Jadi dari energi kimia ke energi gerak atau energi kinetik. Berikutnya juga menghasilkan listrik. Contohnya energi kimia yang menghasilkan energi listrik, contohnya aki. Aki juga adalah energi kimia, yaitu sumbernya kimia, ya. Karena aki itu di dalamnya ada air ya, air kimia, di mana itu akan diubah menjadi listrik. Kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, itu contoh energi kimia. Berikutnya energi listrik.
Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, jadi energi listrik itu kita tahu kalau kita penghasil listrik dari mana? PLN ya. PLN itu melalui kabel dialirkanlah listrik ke rumah. Apa yang mengalir itu? Ya, listrik, yaitu elektron yang dialirkan melalui kabel listrik, yaitu konduktornya dialirkan ke rumah tangga, sehingga di rumah tangga bisa kita ubah menjadi berbagai macam kebutuhan. Contohnya hari ini kita gunakan sebagai penerang kita, yaitu lampu. Berarti energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Lalu kipas angin dari energi listrik diubah menjadi energi gerak atau energi kinetik atau energi mekanik ya. Jadi banyak contoh-contoh transformasi energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya energi panas. Energi panas ini banyak fungsinya untuk kita. Kalau kita di rumah gunanya untuk memasak ya. Menggosok ya. Jadi energi panas ini kalau sumbernya banyak di sumber alaminya ada pada bumi kita, yaitu kalau yang ada selalu tersedia yaitu energi dari matahari. Nah, kalau energi yang kita punya saat ini di Solo Selatan, Supreme itu menggunakan energi panas bumi juga. Ya, energi panas bumi yaitu sumber panas bumi yang ada di Solo Selatan ini dimanfaatkan oleh suatu perusahaan namanya Supreme. Untuk apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kan ini daerah kita ya. Untuk apa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Enggak. Ya. Oke, bagus. Untuk pembangkit listrik. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Supreme itu mengubah sumber energi panas menjadi energi listrik. Energi listriknya nanti digunakan untuk kita juga. Bukan untuk kita saja, dipasok untuk di luar Solo Selatan gitu ya. Jadi contoh transformasi energi panas ini yaitu contohnya yang pertama tadi Supreme tadi, dia mengubah energi panas bumi menjadi energi listrik. Satu lagi ada panel surya. Pernah mendengar panel surya? Ya, seperti di gambar yang Bunda buat ini. Ini ada gambar panel surya ini menangkap sinar panas matahari. Nanti akan diubah menjadi energi listrik yang digunakan untuk penerangan jalan, untuk lampu lalu lintas ya. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya, energi kinetik. Oke, energi kinetik adalah energi gerak yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik itu dihasilkan dari kita bergerak. Baik itu kita bergerak menggunakan sepeda, menggunakan motor ya. Jadi di mana energi kinetik ini sumbernya adalah besarnya tergantung pada massa dan kecepatan kita. Itu setengah dari massa dikali dengan kecepatan dikuadratkan. Itu persamaan energi kinetik. Nah, energi kinetik ini bisa kita ubah dengan menjadi berbagai macam ya. Misalnya energi kinetik diubah menjadi energi bunyi, menjadi energi panas dan energi potensial. Ya, banyak ya. Berikutnya energi potensial. Apa pula itu energi potensial? Ya, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau kedudukannya. Contohnya kelapa pada pohonnya. Ya, kelapa di pohon itu kalau seandainya jatuh ke kepala kita sakit, Mbak? Sakit. Ya. Karena itu punya energi. Nah, energinya dari mana didapat? Dari yang pertama yang mempengaruhi energi potensial adalah posisinya. Makin tinggi dia, makin
makin besar energinya ya. Jadi kalau makin tinggi, lihat pohon kelapa yang tinggi-tinggi, jangan berdiri di bawahnya. Kalau kena kelapanya sakit ya, sakit. Karena semakin tinggi semakin besar energi potensialnya. Terus apa lagi yang mempengaruhi? Massa benda dan gravitasi. Jadi energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya, jadi dia bergantung pada massa benda tersebut, gravitasi bumi, dan ketinggiannya. Nah, energi potensial ini bisa berubah juga, yaitu bisa diubah menjadi energi kinetik. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh pemanfaatan energi potensial yaitu pembangkit listrik tenaga air. Air yang dialirkan dari ketinggian, nanti dia mengalir ke turbin, menggerakkan turbin, lalu menghasilkan listrik. Jadi potensial juga bisa diubah menjadi energi listrik, ya. Nah, mungkin itu saja sedikit materi kita tentang transformasi energi. Nanti Ananda berkelompok, kita akan mencoba salah satu virtual lab ya, yaitu PET. Di dalam grup kita sudah Bunda share, bisa dibuka HP-nya. HP baru. Nah, ini virtual lab contohnya ya. Atau kita buka lagi dari grupnya, ini sudah di share, silakan klik add, buka sistem, ambil sistem, nanti ada gambar seperti ini. Oke, ini akan kita cobakan dengan mengisi LKPD yang sudah Bunda kasihkan kemarin ya. Silakan duduk di kelompok masing-masing, isi LKPD-nya dengan juga mencobakan ini. Nah, sebelumnya Bunda jelaskan sedikit dulu. Nah, ini adalah contoh bentuk transformasi energi, yaitu di sini ada bisa diubah ya. Yang pertama bisa dengan sepeda, variabel bebasnya bisa dengan sepeda, bisa dengan air keran. Nah, kalau sepeda itu energi apa? Energi gerak atau energi kinetik. Lalu ada lagi air. Air ini mengalir dari ketinggian. Ini energi apa? Potensial. Berikutnya ada sinar matahari. Sinar matahari nggak bisa pakai generator, dia pakai panel surya. Ini energi apa? Ini cahaya atau energi panas matahari. Berikutnya juga ada pakai uap. Uap nggak bisa pakai ini, harus pakai generator. Nah, ini energi panas uap. Ya. Oke, yang pertama kita disuruh berdasarkan LKPD, Anda disuruh menggunakan variabelnya sepeda, generator, dan air. Nanti kita coba apa yang terjadi hubungannya. Silakan dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Silakan berkelompok. Ya, buat aja di kertas enak. Yang pertama langkahnya, buka tadi di aplikasi WhatsApp kita sudah ada link padnya, dibuka link pad, lalu Ananda tekan yang sistem, udah tekan sistem, nanti keluar gambar seperti itu. Nah, Ananda sesuaikan dengan LKPD-nya, baca di LKPD yang pertama itu apa? Pilih variabel bebas sepeda. Nah, nampak transformasi atau perubahan energi di sini. Kalau capek dia pick me ya. Kalau dia berhenti berarti capek itu. Tekan. Variabel tarikatnya apa? Generator dan air. Nah, berikutnya apa katanya di
tukar dengan bola lampu. Ya, kalau bola lampu ditukar apa yang terjadi? Nah, kalau pada lampu kita lihat dari energi kinetik diubah menjadi energi listrik, lalu energi cahaya dan energi panasnya juga ada ya. Panasnya yang keluar, tapi lebih dominan energi cahaya. Oke, yang isi LKPD yang hubungannya, Anda lihat hubungannya. Kalau di kayu sepedanya makin kencang, generatornya makin kencang juga, menghasilkan listrik. Lalu airnya makin panas. Jadi terlihat hubungannya ya. Silakan diisi hubungannya tuh. Oh ya, yang variabelnya yang air saja dulu. Nanti yang diganti lampu apa perubahan energinya? Ya. Makin kencang kayu sepeda, maka makin cepat generator. Ya, generator makin panas. Makin panas pula air. Airnya. Nah, buat di kertas. Yang penting ada ya. Kalau transformasi Pak, transformasi energi yang terjadi pada amal di sini. Apa transformasi energinya? Apa perubahan? Aliran bola berarti dari energi kinetik menjadi energi cahaya. Ada 3 macam perubahannya. Dari sepeda ke generator. Generator diubah jadi energi apa tadi? Nah, dari generator baru ke air. Berarti ada 3 alur perubahan. Dari energi kinetik, lalu diubah oleh generator jadi energi apa? Ini kan ada. Nah, nampak kan di sini yang tadi ada. Nah, ini nampak. Yang warna biru energi apa? Energi listrik kan? Elektrikal. Berarti energi apa diubah? Ini energi kinetik. Nah, diubah oleh generator jadi energi listrik. Lalu jadi energi panas. Oke. Hubungan secara variabel ini kan ini solid terikatnya kan 2 bulan. Ya. Generator dan lampu. Ya, dari sepeda makin di kayu. Makin kencang generator. Terus karena gerakan generator, sumber air menjadi meningkat dan mengeluarkan energi panas. Ya, energi panas, semakin panas air ya. Semakin panas airnya. Terus yang hubungan antara Itu. yang lampu ini Enggak, lampu enggak Berarti usah. yang Air aja dulu. Lampu nanti gunanya tulis. gimana? Nah, kelompoknya di sini di kelompok. Kelompok biar sama-sama tahu. Masih energinya lagi, transformasi energi kalau pada air makin panas. Nah, transformasi energi lagi. Transformasi energi itu perubahan energi ya. Nah, dari ini energi apa tadi? Energi Kinetik. Nah, buat dulu yang air ya. Air. Ya, yang dengan air ya. Energi kinetik dengan Ya, air itu kan yang dengan dia kan minta 2, air dan bola lampu. Yang air dulu. Yang air dari energi kinetik. Iya. Energi panas. Dari energi kinetik berubah jadi energi apa dulu? Energi panas. Belum langsung panas. Dari generator kan diubah dulu jadi energi apa? Generator diubah jadi energi apa? Energi Kita lihat bentuk energinya. Nah, ini kalau yang putih ini energi kinetik atau energi mekaniknya ya. Yang biru energi listrik atau elektrikal. Yang merah energi panas. Jadi dari air, dari energi kinetik menjadi Dari energi energi listrik ke energi panas. Oh, nah ini hubungannya yang di sini. Kalau yang ini bukan hubungan lagi. Ini hubungan nih namanya. Yang di sini yang dimintanya transformasi energi atau perubahan energi yang terjadi. Misalnya pada yang kita gunakan ini air ya. Kalau air tuh apa yang terjadi? Coba lihat apanya tadi?
Coba dibuat. Di situ ada nampak bentuk perubahan energinya. Lihat sini, Fahmi. Ini Fahmi. Nah, ini. Si Fahmi udah dibuatnya, udah ada nih. Kan ini simbol energi ya. Kalau yang merah itu energi panas. Kalau yang putih energi mekanik. Kalau kita di sini energi mekaniknya energi kinetik ya. Kalau yang biru energi elektrikal. Elektrikal apa? Listrik. Nah, di sini kayak ini dia mengeluarkan, oh ini jangan pakai panel surya, pakai generator. Nah, generator ya kita fit lagi ya. Generator dia mengalirkan dari energi yang ini energi kimia ya. Energi kimia ini energi kinetik. Energi kinetik diubah jadi energi listrik, diubah menjadi energi, nah, ini belum nampak lagi. Nah, panas ya. Nah, ini nampak. Jadi apa? Kalau pada air energi kinetik menjadi energi listrik, lalu menjadi energi panas. Oke. Nah, akan diubah. Ubah ya. yang hijau ini energi kimia. Yang hijau ya energi kimia. Berarti dari tubuhnya energi kimia dulu. Tapi kita langsung aja kinetik ya. Oke, sudah selesai yang satu. Oke, sudah selesai yang LKPD yang nomor 1, lanjut nomor 2. Yang nomor 2 apa katanya? Nomor 2 ganti dengan panel surya. Oke, ganti dengan panel surya, apa yang terjadi? Nah, tidak ada. Iya, tidak ada perubahan atau transformasi energi. Kenapa? Iya, tidak cocok digunakan ya. Panel surya tuh dengan panas matahari, tidak cocok menggunakan energi kinetik. Oke, kita rasa bisa dicukupkan. Oke, kita minta beberapa kelompok untuk presentasi ya. Ada kelompok yang mau berinisiatif untuk mempresentasikan? Kelompok Chelsea. Oke, sebelum tampil, Ananda, tolong didengarkan dulu. Sebelum tampil, kita pakai adat dalam bentuk diskusi kelasnya. Bagi yang tampil, mohon diperkenalkan diri teman-temannya. Yang bagi nanti bertanya, mohon berdiri, sebutkan namanya, dari kelompok mana. Yang menanggapi atau ingin menjawab juga silakan berdiri, tunjuk tangan, berdiri, sebutkan namanya dari kelompok mana. Ya, nanti keaktifannya akan dinilai ya, jadi nilai keaktifan dalam diskusi. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu nama orang kelompoknya. Saya dari kelompok. Bagaimana menggunakan cara variabel? Menggunakan sepeda dan generator, maka semakin panas air. Jelaskan proporsi energi yang terjadi pada gambar di samping. Kita menggunakan air dan bola.
Ada kadang sama tidak karena tidak Ada yang mau menanggapi sama atau berbeda dengan hasil kerja kelompoknya? Tidak. Oke, kalau tidak kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hapus dulu untuk kelompok 1. Ya, menang. Saya sendiri bisa berterima lagi rekan saya. Baiklah, kami akan menjawab isi kalian depan. Silakan masing-masing energi yang dimiliki pada gambar jadi potensi dari air dan dari saya pada energi yang merah pada jadi variabel dengan matahari dan kipas selalu terdapat amati apa yang terjadi dan kita dengan air dan bola amati apa yang terjadi. Variabel bebas matahari, variabel terikat ada kuliah dengan kipas, ada kuliah dengan bola. Bagaimana hubungan antara variabel? Semakin tinggi dan cahaya yang dikeluarkan matahari, maka banyak juga cahaya yang diserap oleh panel surya yang membuat bola bola dan kipas terbakar. Jelaskan dengan formasi energi yang terjadi pada bawah kita menggunakan dan datar. Ketika menggunakan kipas, cahaya yang diserap oleh panel surya berubah menjadi listrik yang menggerakkan kipas berubah menjadi energi. Perubahan energi yang terjadi pada bola, energi cahaya yang diserap oleh panel surya berubah menjadi energi listrik yang kemudian membuat menyala dan mengeluarkan energi panas yang teman-teman ada yang bertanya atau menanyakan? Baiklah, saya hasil diskusi kami. Mohon maaf atas kesalahan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan sudah cukup ya? Sudah bagus. Hanya saja sekarang Bunda koreksi kita keaktifan kita di dalam kelas nih. Kurang sekali ya. Ya. Kalau bisa ditanggapi sesuai enggak dengan kelompok kita apa enggak? Atau tidak menyimak. Nah, ya, kemungkinannya ada dua. Kemungkinan malu, tidak mau bertanya atau tidak menyimak. Jadi di sini kita di dalam kelas ini bukan hanya sekedar menimba ilmu pengetahuan saja, tapi juga kita mengasah kemampuan kita, baik itu dalam berdiskusi, dalam bekerja sama, dalam kelompok, berdiskusi, menyampaikan pendapat kita di depan umum. Di sini kita melatih. Kenapa Nanda? Karena itu digunakan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita akan menjadi pemimpin negara nanti ya. Mau jadi wali nagari misalnya ya, atau mau jadi apa saja kegiatan kita, apa saja pekerjaan kita, kemampuan kita dalam berinteraksi, dalam bekerja sama itu adalah skill kita untuk masa depan.
Jadi Bunda harap untuk kedepannya diperbaiki lagi kemampuannya itu. Mohon diasah, diberanikan diri, bertanya atau menjawab. Kalau ada kita mengadakan diskusi kelompok seperti ini. Paham semuanya? Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Tentang transformasi energi, kita dapat menyimpulkan bahwa energi itu bersifat kekal. Ia tidak dapat dimusnahkan dan juga tidak dapat diciptakan, namun dia akan berubah atau bertransformasi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Sampai di sini Ananda. Untuk minggu depan Ananda mohon dibaca-baca lagi materi kita sebelumnya. Kita akan ulangan harian. Nah, oke. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Mohon maaf mungkin kalau dalam pembelajaran kita ada kekurangan dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ben Indones, CGP Angkatan 9, Guru SMA Negeri 1 Solok Selatan. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan kegiatan coaching supervisi akademik, di mana sebelumnya kami sudah melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi, dan hari ini juga akan dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Di depan saya sudah hadir Ibu Nopi ya, Bu Nopi, rekan sejawat, guru fisika ya, Bu Nopi, guru fisika SMA Negeri 1 Solok Selatan. Kemudian juga hadir di hadapan kami PP kami Bu Esti. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Esti. Terima kasih Bu Esti sudah meluangkan waktunya hadir pendampingan dalam kegiatan pasca observasi, kegiatan coaching supervisi akademik. Jadi kami akan melakukan kegiatan pasca dengan rekan sejawat Bu Esti. Izin ya Bu Esti. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Nopi? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nopi. Bu Nopi sudah hadir di sini, meluangkan waktu di sini dalam rangka melanjutkan kegiatan kita kemarin. Kegiatan pasca observasi kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan dalam wawancara nih Bu Nopi. Boleh ya Bu Nopi? Boleh. Ada beberapa pertanyaan pada kegiatan pasca observasi ini. Yang pertama yaitu setelah Bu Nopi mengajar di kelas di fase E kemarin, fase E3 ya Bu Nopi, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024. Alhamdulillah kalau secara apa ini Bu Nopi sudah bagus ya dalam mengajarnya ya. Bagus. Cuma di sini saya akan tetap melakukan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Nopi setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Baik Pak Ben, terima kasih atas observasi yang telah dilaksanakan kemarin. Setelah observasi kemarin, saya merasa ya alhamdulillah bersemangat ya untuk melakukan pembelajaran, karena ini kesempatan saya juga untuk mengasah kemampuan saya dalam mengelola kelas. Ya, alhamdulillah kemarin pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang saya rancang. Ya, saya merasa alhamdulillah bersemangat ya, karena ada hal-hal baru yang saya juga lakukan pada saat observasi tersebut. Namun mungkin masih ada terkendala, ada beberapa kendala yang saya temui. Berarti secara umum Bu Nopi sudah bersemangat ya. Namun dalam kegiatan itu ada kendala-kendala yang kira-kira kendala apa yang Bu Nopi temui ketika kegiatan observasi di kelas? Saat kemarin saya melakukan observasi, melaksanakan
melaksanakan kegiatan di kelas pembelajaran, ada beberapa hal yang mungkin saya temui kendalanya. Yang pertama itu keaktifan siswa. Ya. Saya sudah merancang bahasanya pembelajaran dengan berbagai instrumen ya, dengan berbagai alat dan media yang sudah saya rancang dan beragam, namun ternyata masih belum bisa memancing keaktifan siswa secara keseluruhan. Dan juga untuk alokasi waktu mungkin yang saya kurang dalam saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, di mana ada waktu yang digunakan itu cukup panjang saat diskusi kelompok. Sehingga untuk diskusi kelasnya itu waktunya udah hampir habis. Biasa ya, berarti ada distribusi waktunya ya, kendala-kendalanya, kemudian keaktifan siswa ya Bu Novi. Oke, kemudian selanjutnya setelah Bu Novi menghadapi kendala-kendala yang Bu Novi hadapi seperti tadi yang disampaikan tadi, nah, ada nggak solusi atau langkah-langkah ke depannya Bu Novi menghadapi kendala itu? Ya, untuk solusi mungkin yang bisa saya ambil untuk ke depannya, satu untuk masalah distribusi waktu ya, mungkin saya akan lebih memperhatikan alokasi waktunya sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat. Kalau untuk keaktifan siswa, mungkin di kelas yang saya ampuni memang agak sulit untuk keaktifannya. Memang dari beberapa mata pelajaran lain pun agak sulit. Mungkin saya cari lagi apa kira-kira karakteristik siswa ini, apa yang membuat mereka bisa lebih aktif untuk belajar, dengan media apa yang lebih aktif. Dan saya akan lihat lagi, akan kaji lagi bagaimana karakteristik dari siswa di kelas yang 3 ini. Nah, kemudian kalau kita melihat kepada proses pembelajaran Bu Novi, kemarin ada beberapa indikator ya Bu Novi dalam belajar. Yang pertama mendefinisikan energi, mendeskripsikan bentuk energi, kemudian mendeskripsikan transformasi energi. Nah, mana Bu Novi, apakah semua indikator itu sudah tercapai atau belum? Kalau dari rancangan pembelajaran maupun yang sudah saya laksanakan pembelajarannya, saya rasa sudah semua indikator tercakup dalam sana. Sudah tercapai ya Bu Novi ya? Alhamdulillah Bu Novi. Nah, apakah Bu Novi puas dengan kegiatan pembelajaran kemarin? Secara umum puas, alhamdulillah puas. Ya, namun ada catatan-catatan yang perlu saya ambil untuk perbaikan untuk depan. Iya, berarti ada catatan ya Bu Novi ya. Artinya Bu Novi dari hari ini sudah bertekad ya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam pembelajarannya Bu Novi ya. Oke Bu Novi. Mungkin dalam kegiatan pasca observasi ini mungkin itu yang bisa ditanya Bu Novi. Terima kasih mungkin dari jawaban-jawaban Bu Novi. Harapan kami mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi, menjadi guru yang lebih melejit lagi ya Bu Novi ya. Mungkin dari Ibu ada tambahan Ibu? Ya, terima kasih Pak Ben. Bu Novi sudah banyak-banyak tadi pemaparannya dalam kelas istilahnya. Cuman mungkin perlu lagi pengembangan dalam pendidikan inovasi supaya anak lebih aktif lagi. Itu ya Bu Novi, cuman setiap kita kan punya trik masing-masing ya Pak Ben. Itu mungkin Pak Ben. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Berarti ada kiat-kiat supaya anak itu aktif lagi ke depannya. Oke. Baiklah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.